Alkisah diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah dan putrinya bernama Eva, sedang menghabiskan waktu bersama di pinggir pantai. Seperti layaknya seorang ayah, ia sangat memperhatikan dan menjaga Eva dengan sepenuh hati. Seperti biasa, sang ayah akan menemani Eva sebelum tidur, namun tak diduga-duga mereka kedatangan sekelompok orang bersenjata yang membunuh para penjaga dan langsung masuk ke rumahnya. Terjadilah baku tembak ketika sang ayah mencoba melawan. Karena jumlah musuh terlalu banyak, ia terdesak dan berhasil dilumpuhkan. Stay quiet. Tiba-tiba muncul seorang pria misterius yang memaksanya memilih antara menyerahkan putrinya atau mati. Eva yang tidak tega melihat ayahnya hendak dibunuh, tiba-tiba berteriak. Spontan sang ayah menyerang dan melarikan diri bersama Eva. Meski berhasil kabur, sang ayah terluka parah dan akhirnya meninggal sebelum sempat membawa Eva ke tempat yang lebih aman. Eva kemudian tiba di sebuah rumah sakit dan bertemu seorang pria yang mengaku mengenal ayahnya. Pria itu berjanji akan membawa Eva ke tempat saudaranya di rumah. 12 tahun kemudian, Eva hidup dan tumbuh di sebuah sanggar balet bernama Kikimora. Selain mempelajari seni tari, Eva juga dilatih bela diri dan menembak. Tujuan Kikimora kurang lebih seperti ini. Satu peluru yang ditembak tepat dapat mengubah dunia. Tujuan Kikimora adalah menghentikan peluru tersebut. Latihan demi latihan ia jalani setiap hari demi bisa membalas dendam, hingga tiba saatnya mengikuti ujian terakhir, yaitu membunuh seorang berdasarkan insting. Setelah lulus, Eva menerima tugas pertamanya, yaitu melindungi anak seorang pengusaha yang akan diculik di restoran. Esok harinya, Eva tiba di restoran dan benar saja gadis itu memang hendak diculik. Ketika para penculik datang, Eva segera menyelamatkannya. Meski sempat kewalan karena diserang sekelompok orang, namun kemampuan Eva membuat situasi kembali terkendali. Hari-hari berikutnya, Eva semakin terbiasa menjalani misi demi misi tanpa henti. Dalam salah satu misi, Eva menemukan luka sayatan berbentuk simbol, tanda yang pernah ia lihat pada orang yang membunuh ayahnya dulu. Ia melaporkan temuannya kepada manajernya, namun hanya mendapat jawaban yang menggantung dan larangan untuk menyelidiki lebih dalam. Please. Take your hand. Pasti Eva tidak puas dengan jawaban tersebut. Eva lantas menemui pria yang dulu menyelamatkannya. Kini ia memiliki hotel dan jaringan intel, aka The Continental. Awalnya menolak memberi informasi. Pria itu akhirnya bersedia setelah Eva menukar koin emas. Ia tidak memberitahu secara jelas apa yang akan dia cari, hanya menunjukkan kamar target yang kebetulan berada di lokasi yang sama. Kemudian Eva memesan kamar di dekat target dan menyusup masuk. Ternyata targetnya adalah seorang pria dengan anak perempuan. Saat sang ayah muncul dan menodongkan senjata, situasi semakin rumit karena ternyata banyak pembunuh bayaran lain yang mengincar orang yang sama. Karena Eva dianggap merebut sasaran, sehingga para pembunuh lain langsung berbalik menyerangnya, karena bayaran mereka dilipat gandakan oleh pihak lain. Dalam kondisi genting, Eva terpaksa menyelamatkan sang target, namun dihalangi para musuh. Ia harus bertahan hidup sambil melindungi target. It's a cult.
Tak kapok, Eva mencari informasi tambahan di sebuah toko senjata. Saat ia sedang bertransaksi, sekelompok pemberontak menyerangnya. Si penjual toko ikut bertempur dan membantu Eva menghabisi mereka. Setelahnya, si penjual memberitahu lokasi tepat berkumpulnya para anggota organisasi musuh. Meski tidak bisa dipastikan apakah mereka benar-benar berada di sana, setibanya di lokasi yang dimaksud, Eva langsung diserang oleh seorang pria asing. Serangan demi serangan terus berlanjut karena ternyata seluruh kota tersebut merupakan satu organisasi yang memiliki kesamaan tujuan. Jika ada penyusup, seluruh elemen kota bisa menyerang secara terorganisir. Karena kalah jumlah dan tak dapat menahan serangan terus-menerus, Eva akhirnya tertangkap. Ia diinterogasi oleh petinggi kota. Begitu mengetahui bahwa Eva adalah anggota Kikimora, ia langsung menelpon atasan Kikimora dan menuduh bahwa anak didiknya telah melanggar aturan. Namun Eva pun menyadari bahwa Kikimora juga melanggar aturannya sendiri. Saat hendak dieksekusi, Eva berhasil meloloskan diri. Di momen itu pula terungkap bahwa petinggi kota tersebut adalah orang yang membunuh ayahnya. Wanita yang menyelamatkan Eva ternyata adalah kakak kandungnya sendiri. Kakaknya mengatakan bahwa ia sangat merindukan Eva. Namun kebersamaan mereka hanya sekejap karena atas perintah atasan pasukan musuh melempar bom ke tempat itu dan kakaknya meninggal di tempat. Di sisi lain, petinggi kota mengancam pimpinan Kikimora, jika tidak menarik mundur Eva, maka akan terjadi perang antar partai. Pimpinan Kikimora merespon ancaman itu dengan mengirimkan satu nama legendaris, John Wick. Saat Eva bersiap untuk membalas dendam, John tiba. John yang masih memiliki belas kasihan memberikan kesempatan kepada Eva untuk mundur dan pergi. Tapi Eva malah menyerang. Meskipun kita tahu kemampuan John sudah di atas rata-rata, ia tidak membunuh Eva melainkan memberi syarat. Engkau punya waktu sampai tengah malam. Jika kau berhasil membunuh petinggi kota itu, kau akan bebas. Jika tidak, konsekuensinya kau tahu sendiri. Dengan waktu kurang dari setengah jam, Eva menyusup ke markas terakhir petinggi kota. Ia menghancurkan pasukan satu demi satu dalam pertempuran terakhir. Saat Eva hampir kalah dan semua terlihat buntu, John muncul dan membantu Eva. Hingga akhirnya Eva bertemu dengan petinggi dan tanpa banyak cakap langsung menembak. Setelah kejadian malam itu, Eva pergi meninggalkan kota tersebut dan memilih tinggal di Hotel Continental. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Eva masuk daftar buruan internasional oleh Interpol, Kikimora, dan sisa organisasi rahasia lainnya. Tamat.